Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Renungan hari ini berjudul Di Dalam Taman, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, ayah saya senang berada di alam terbuka untuk berkemah, memancing, dan berburu bebatuan. Ia juga senang bekerja di pekarangan dan kebun, meski hal itu membutuhkan kerja keras. Jadi ia bisa menghabiskan begitu banyak waktu, bahkan sampai berjam-jam untuk memangkas, mencangkul, menanam benih atau bunga, mencabuti rumput liar, memotong rumput, serta menyirami pekarangan dan kebunnya. Hasilnya memang sepadan sih, halaman rumput yang rapi, tomat yang segar, dan mawar yang cantik. Setiap tahun ayah memangkas tanaman mawar sampai pendek mendekati tanah. Dan setiap tahun juga, tanaman bunga itu akan tumbuh kembali, memenuhi indera dengan aroma dan keindahannya. Dalam kitab Kejadian, kita membaca tentang Taman Eden, tempat Adam dan Hawa tinggal, bertumbuh dan melangkah bersama Allah. Di sana Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saya membayangkan taman yang sempurna itu juga memiliki bunga-bunga yang indah dan harum, bahkan mungkin mawar, tapi nggak ada duri. Setelah Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah, mereka diusir dari taman dan harus menanam serta merawat taman mereka sendiri. Itu berarti mereka harus mengusahakan tanah yang keras, bersusah payah mengenyahkan duri, dan menghadapi beragam tantangan lainnya. Namun Allah terus memelihara. Dia juga tidak meninggalkan umat manusia tanpa keindahan ciptaan yang dapat menarik kita kepadanya. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Bunga-bunga di taman menjadi lambang akan pengharapan dan penghiburan yang mengingatkan kita akan kasih
dan janji Allah yang terus berlaku bagi ciptaan yang diperbaharuinya. Sahabat ODB, kapan keindahan alam ciptaan membuat Anda memuji Sang Pencipta? Lalu bagaimana Anda dapat melihat Allah dalam ciptaannya? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas banyaknya karya ciptaan yang mengingatkanku pada diri-Mu. Terima kasih untuk keindahan yang kutemukan di antara duri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.